Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia itu sudah mencetak beberapa alumni yang tentunya itu udah menjadi pejabat-pejabat besar, seperti ada salah satu alumninya itu yaitu bisa menjadi pengacara presiden tahun kemarin. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Umi Lovers, kembali lagi di Pojok Fakultas Universitas Muslim Indonesia. Nah, kali ini saya berada di Production House Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kali ini kita dibarengi oleh dua mahasiswa-mahasiswa kece dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Teman-teman harus ketahui dulu, Fakultas Hukum UMI terkenal dengan mahasiswa-mahasiswinya yang berwibawa nih, dan juga selalu mengharumkan dan menorehkan prestasi di banyak bidang, khususnya yang terkait dengan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kita kenalan dulu teman-teman, saya dengan kakak siapa nih? Saya Muhammad Adam Rifki. Oke. Salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Oke. Kalau yang di sebelahnya? Kalau aku perkenalin, nama aku Nurdiana Rashid, biasa disapa Diana. Aku sekarang menjalani semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Oke, jadi Kak Adam ini merupakan Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan juga Kak Diana merupakan mahasiswi berprestasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, saya mau tanya-tanya dulu nih, apa sih alasan atau the reason why kalian memilih Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia? Boleh dari Kak Adam dulu atau Kak Diana dulu? Oke, mungkin Kak Adam? Oke, dari saya dulu. Ini saya mau mengingat-ingat kembali ketika saya mau mendaftar ketika lulus SMA. Ketika itu saya masih kebingungan nih, mau pilih universitas mana untuk menggali potensi diri saya. Nah, setelah saya cari-cari dan share-share dan diskusi dengan teman-teman yang lain, akhirnya saya dapat satu universitas yang menurut saya universitas ini menarik dan bagus untuk menggali potensi diri saya, yaitu di Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum. Nah, kenapa? Karena saya melihat bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ini sudah sangat mumpuni, dan alumni-alumni yang keluar dari Fakultas Hukum itu sudah banyak yang jadi pejabat, sudah banyak yang jadi pengacara, banyak seperti itu. Itu alasannya sih. Oke, kalau Kak Diana gimana? Kalau aku sih kenapa pilih Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sebagai pilihan aku untuk memasuki atau mengambil program studi ilmu hukum, karena yang pertama tentunya aku meresearch bahwasanya kampus mana sih yang Fakultas Hukumnya itu terakreditasi. Nah, betul, aku lihat salah satunya itu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia merupakan salah satu PTN ataupun PTS yang mendapatkan akreditasi A yang pertama, se-PTN dan juga PTS. Dan saya lihat bahwasanya Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia itu sudah mencetak beberapa alumni yang tentunya itu udah menjadi pejabat-pejabat besar, seperti ada salah satu alumninya itu yaitu bisa menjadi pengacara presiden tahun kemarin. Dan itu menjadi salah satu aspek penilaian saya tentunya. Dan kita lihat sekarang kan Fakultas Hukum udah menjadi fakultas yang terakreditasi unggul, terutama menjadi PTS yang sudah menjadi urutan pertama di Indonesia Timur gitu. Oke, keren banget nih Umi Lovers. Jadi Kak Adam dan Kak Diana ini tidak asal memilih pilihan gitu, tapi by research. Mereka riset dulu tentang apa sih keunggulan-keunggulan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih tentang program studi yang ada di Fakultas Hukum UMI. Dari Kak Adam dulu atau Kak Diana dulu, silakan. Oke, kalau aku tentang program studi kan ya. Ya, kalau program studi di Fakultas Hukum itu sendiri cuman ada satu, yaitu ilmu hukum. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya kita di sini masih memilih konsentrasi. Ada hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, dan lain-lainnya. Nah, tapi kita di sini memilih konsentrasi itu di saat semester 6 nanti. Semester 1 sampai 5 kita masih memiliki mata kuliah yang masih general atau umum. Sedikit saya tambahkan ya, karena sekarang saya juga sudah semester 6 dan sudah memilih konsentrasi. Jadi ada banyak konsentrasi yang akan dipilih nantinya di semester 6. Itu salah satunya adalah
hukum tata negara yang Ya. saya pilih. Ada juga hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum acara, ada hukum internasional. Nah, dari banyaknya pilihan itu tergantung dari bagaimana potensi diri kita. Mau kemana? Misalnya saya mau jadi pengacara di Mahkamah Konstitusi, tentunya saya harus pilih hukum tata negara seperti itu. Oke, I see. Sedikit menambahkan bahwasanya kalau di Fakultas Hukum itu bukan cuman saja ada sarjana tapi ada magister dan ada juga dokter, betul. ada S1, S2 dan juga Ya, S3-nya betul, loh betul, programnya betul, di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Oke, jadi banyak sekali program-program yang Ya, disediakan nih. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang apa sih perbedaan atau keunggulan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dibanding dengan fakultas atau kampus lain gitu. Mungkin dari saya dulu ya, Kak. boleh. Ya, kalau keunggulannya sih tentunya banyak sekali. Mulai dari yang pertama itu seperti yang saya sebutkan tadi, dari fasilitasnya. Di Fakultas Hukum UMI ini banyak fasilitas-fasilitas yang sudah memadai dan sangat-sangat berbeda dengan fakultas-fakultas lain atau dari universitas-universitas lain. Salah satunya yang kita tempati sekarang ini, ruang studio yang bisa kita tempati nyaman. Dan yang kedua itu ada perpustakaan yang tarafnya sudah menuju internasional. Di sana ada banyak buku mulai dari buku nasional sampai buku-buku yang ada di internasional. Dan juga yang ketiga itu ada ruang peradilan semu. Nah, di ruang peradilan semu ini bukan hanya ada ruangannya, tapi di situ juga kita bisa praktik. Praktik peradilan, bagaimana kita beracara, seperti itu. Dan juga selain itu, sekarang sudah ada gedung baru Fakultas Hukum UMI yang lagi dibangun. Nah, itu lantai 5 kayaknya. Nah, dari situ sudah banyak ruang kelas, sudah kelasnya nyaman, kelasnya aman, seperti itu sih. Oke. Ya, betul sekali. Kita lihat bahwasanya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia itu sudah memiliki gedung baru. Nah, fasilitas kelasnya itu lebih memadai, lebih nyaman sehingga para mahasiswa-mahasiswa itu bisa lebih ekspresif dalam kelasnya gitu. Dimana juga ada tim rekam sidang yang tentunya dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dan di mana perlu kita ketahui bahwasanya tim rekam sidang dari Universitas Muslim Indonesia itu menjadi salah satu bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi di Makassar gitu. Itu menjadi salah satu unggulan dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Sedikit saya tambahkan keunggulannya lagi dari segi fasilitas, itu juga ada laboratorium Fakultas Hukum. Bukan cuma jurusan farmasi yang punya laboratorium, tapi Fakultas Hukum juga punya laboratorium dan juga punya gedung IK, punya aula yang luas. Nah, itu salah satu keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki fakultas yang lain. Nah, menyangkut soal tim rekaman sidang, saya juga salah satunya anggota dari tim rekaman sidang. Nah, tim rekaman sidang ini yang bekerja sama langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu satu-satunya di Sulawesi Selatan. Dan yang dipilih adalah Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Wah, keren banget. Oke, Umi Lovers, jadi ternyata Fakultas Hukum ini punya laboratorium juga Ya, ya. betul. Fasilitas-fasilitas yang disediakan itu keren banget. Salah satunya di production house ini. Dan juga tadi ada peradilan semu yang tidak hanya teoretikal, tapi teman-teman juga bisa langsung praktik. Oke, jadi teman-teman bisa praktik dari kampus dan bisa mengimplementasikan pada saat kerja nanti atau di lapangan. Oke, selanjutnya nih. Sedikit lagi saya tambahkan soal keunggulannya nih. Banyak sekali keunggulannya. Nah, mulai dari segi infrastruktur, dari segi fasilitas, nah ini juga dari segi SDM. Nah, di Fakultas Hukum itu juga sekarang sudah punya badan eksekutif mahasiswa yang sudah bisa membina teman-teman mahasiswa untuk bagaimana berorganisasi, bagaimana kemudian meriset, bagaimana ikut lomba-lomba yang ada di nasional dan internasional. Nah, itu yang kemudian BEM ini alasan untuk hadir. Nah, dan yang kedua juga alumni dari Fakultas Hukum itu sudah banyak yang menjadi pengacara, sudah jadi hakim, sudah jadi guru besar, profesor dan lain-lain. Nah, dari keunggulan-keunggulan itulah ya kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa saya memilih Fakultas Hukum benar banget Indonesia begitu.
Kalau terkait SDM tentunya banyak sih yang harus kita pertimbangkan, dan kan Kak Adam tadi sudah menyebutkan bahwasanya ada nih BEM yang sudah hadir di Fakultas Hukum. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya Fakultas Hukum itu juga punya SC atau study club yang merupakan tempat belajar atau tempat mahasiswa-mahasiswa itu untuk mengekspresikan pikiran mereka, bagaimana mereka melatih skill mereka, baik dari soft skill maupun hard skill mereka. Ada 8 SC di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Oke, jadi Fakultas Hukum ini sangat mewadahi gitu mahasiswa-mahasiswinya untuk lebih berkembang dan juga mengimprove skill atau potensi yang sudah dimiliki gitu. Tidak hanya BEM tapi juga ada study club dan banyak lagi. Ya, betul sekali. Oke, kita ketahui bersama kalau setiap pendaftaran mahasiswa baru pasti bakal di Fakultas Hukum ini bakal didaftarin oleh banyak sekali maba gitu. Jadi salah satu fakultas yang banyak dipilih. Kira-kira ya dari perspektif Kak Adam dan juga Kak Diana, apa sih yang membuat hal itu terjadi gitu? Kalau dari saya dulu, di angkatan saya itu sekitar 800 mahasiswa yang daftar. Itu banyak sekali. Nah, di angkatannya Kak Diana ada berapa? Ada 600. Ada 600, 700. Artinya Fakultas Hukum ini sangat-sangat menjadi pilihan yang terbaik untuk siswa-siswi yang baru lulus SMA, yang sudah lulus, dan ya tidak salah pilih lah kalau di Fakultas Hukum. Begitu. Betul. Kalau kita melihat siswa-siswa sekarang sudah memiliki atau sudah ingin memilih nih fakultas, tentunya Fakultas Hukum itu merupakan salah satu fakultas di UMI yang memiliki peminat terbanyak. Karena kenapa ya? Karena itu tadi banyak aspek-aspek atau pertimbangan-pertimbangan yang mereka lihat bahwasanya ternyata Fakultas Hukum juga bersaing loh dengan fakultas hukum dari universitas-universitas lainnya, walaupun mereka golongannya itu PTN, tapi di Universitas Muslim Indonesia termasuk PTS itu tersaingi oleh dari PTN-PTN yang lainnya. Oke. Sedikit saya tambahkan juga, tentunya siswa-siswi yang baru lulus ini tentunya meriset, mencari di sosial media, kampus-kampus mana saja yang terbaik menurut mereka. Nah, pastinya muncul di situ Fakultas Hukum Universitas kemudian menjadi pilihan. Oke, dan juga saat ini kita ketahui bersama Rektor Universitas Muslim Indonesia berasal dari Fakultas Hukum. Bagaimana sih pandangan dari Kak Adam dan Kak Diana terkait hal ini? Kembali lagi tadi dari SDM-nya, dari sumber daya manusianya itu sudah mumpuni. Ada yang sudah jadi rektor, ada yang sudah jadi WR3, ada yang sudah jadi anggota DPR. Di jajaran DPR RI hari ini itu alumni 040. Nah, 040 itu apalagi yang bisa membangun kode dari alumni Fakultas Hukum. Ya, itu jajarannya kebanyakan dari alumni Fakultas Hukum. Wow, keren banget teman-teman. Saya dengar juga nih, Fakultas Hukum UMI menghasilkan profesor terbanyak. Nah, gimana sih bisa diceritakan untuk mengenai hal itu? Ya, kalau dari aku sih kenapa Fakultas Hukum bisa mencetak rekor untuk profesor terbanyak, ya karena itu tadi banyak pengembangan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan pendukungan skill termasuk itu tadi ada peradilan semu yang tentunya itu akan melatih skill mereka untuk terjun ke dunia pengadilan dan lainnya. Oke, Umi Lovers. Jadi kita sudah sama-sama ketahui nih, Fakultas Hukum sangat menyediakan dan menorehkan sangat banyak prestasi. Iya, banyak. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang apa sih keunggulan deh yang paling identik dengan Fakultas Hukum UMI sendiri. Menurut Kak Adam dan Kak Diana. Kak Diana dulu. Kalau aku sih, apa sih yang paling identik dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia itu, yaitu yang pertama, banyak dari Fakultas Hukum itu yang pertama tadi mencetak rekor profesor terbanyak, dan itu menjadi salah satu aspek yang paling tinggi lah di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Itu menjadi salah satu pertimbangan teman-teman untuk melihat bahwasanya ternyata alumni Fakultas Hukum ini berprestasi, sudah banyak yang sukses, dan itu menjadi salah satu aspek kita untuk melihat Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Betul. Selain itu dosen-dosennya juga di sini baik, ramah kepada mahasiswa, sudah menjadi teman diskusi, dan juga sering menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh teman-teman study club. Artinya
bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ini bukan hanya menjadi ibu dan bapak kita di kampus, tapi juga menjadi kakak-kakak kita di kampus. Jadi kecemerlangan dari mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Hukum UMI itu karena dosen-dosennya dan stakeholder di belakang mereka yang sangat mewadahi Nah, dan juga mendukung sedikit gitu saya tambahkan, banyak keunggulan yang membedakan kita dengan fakultas lain. Di Fakultas Hukum UMI ini adalah salah satu-satunya yang bisa menjadi juara satu lomba debat tingkat nasional Mahkamah Konstitusi. Wow, keren banget. Dari Fakultas Hukum. Gitu. Oke. Dan salah satunya juga Kak Diana kemarin menorehkan Wow. prestasi di Banda Di Neira. Banda Neira. Di Banda Neira. Kemarin alhamdulillah dapat prestasi bronze medal yaitu lomba karya tulis ilmiah nasional di betul, Banda betul. Neira. Dan itu tentunya diberikan achievement Iya. oleh pihak fakultas. Oke, Seperti itu. jadi sudah dapat achievement atau penghargaan dari Di- pihak Banda Neira Banda juga, Neira, tapi dari diapresiasi fakultas. juga oleh Iya, fakultas sama itu. fakultas. Jadi kita sebagai mahasiswa makin Iya, terdorong makin nih terdorong. untuk Motivasi. melaksanakan, untuk Betul, berprestasi betul. lagi. Iya, Oke, gitu. keren banget pokoknya. Selanjutnya kita bahas tentang UMI ini identik dengan Padang Lampe atau Iya, pencerahan betul. kalbu. Padang Lampe. Nah, bagaimana sih persiapan dari Fakultas Hukum sendiri mengenai Padang Lampe atau pencerahan kalbu ini, Kak? Kalau dari kita lihat bahwasanya Fakultas Hukum itu memiliki salah satu program yaitu pencerahan kalbu yang itu sudah terkonversi SKS. Nah, jadi pencerahan kalbu itu sangat penting bagi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Bukan cuma Fakultas Hukum sih, tapi seluruh fakultas yang ada di Universitas Muslim Indonesia. Persiapan Fakultas Hukum tentunya mereka itu mewadahi dengan penuh para mahasiswanya untuk mengikuti pencerahan kalbu, seperti mereka juga salah satunya itu ya itu tadi ya, memberikan konversi SKS karena itu sangat penting atau urgent. Betul. Sedikit Betul juga sekali. saya tambahkan kenapa anak hukum atau mahasiswa dari Fakultas Hukum itu harus mengenal yang namanya pencerahan kalbu. Karena kami nantinya lulusan dari Fakultas Hukum itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan keadilan. Artinya akhlak-akhlak yang harus kita bawa, nilai-nilai moral yang harus kita bawa, itu harus berangkat dari kampus, harus berangkat dari ruang-ruang kelas yang kita pelajari. Artinya di Fakultas Hukum ini akhlaknya diperbaiki, moralnya diperbaiki, ilmunya juga ditingkatkan. Oke, begitu. saya sampai merinding loh, Umi Lovers, Gitu. dengar perkataan dari Kak Diana dan Kak Adam. Jadi Artinya alumni-alumni dari Fakultas Hukum ini sudah tidak Diragukan Tidak diragukan lagi. diragukan akhlaknya, moralnya, dan juga ilmunya. intinya Gitu. bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi teman-teman dan Umi Lovers perlu kita ketahui bahwa saya setuju banget dengan perkataan Kak Adam tadi bahwa mahasiswa fakultas hukum ini langsung bersentuhan Iya, langsung betul, dengan betul. masyarakat gitu. Jadi sangat dipersiapkan, sangat di-prepare dari ruang-ruang kelas, dari hal terkecil, mulai dari akhlak. Betul, gitu. betul. Apalagi kalau sudah jadi hakim kan, Nah, betul. tentunya akan banyak yang sogokan, akan banyak tindakan-tindakan yang di luar hukum. Tentunya itu berangkat dari diri kita sendiri, berangkat dari akhlak yang kita bawa dan moral yang kita bawa dari kampus yang ditanamkan oleh kampus kita. Betul Supaya kita juga alumni-alumni dari Fakultas Hukum itu memahami kode etik dari hukum itu sendiri. Betul. Nah, disitulah pencerahan kalbu kita diajarkan untuk memahami kode etik atau etika yang harus kita jaga sebagai alumni atau sarjana dari Fakultas Hukum itu sendiri. Benar sekali, karena etika itu sangat penting dalam berkehidupan. Dan juga lulus dari sini belum tentu hilang alma maternya, tapi harus tetap menjaga nama baik alma mater Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Intinya Fakultas Hukum harga mati sampai selamanya. Gitu. 040. Oke, next kita bakal bahas tentang beasiswa nih. Karena banyak sekali pertanyaan di luar sana tentang gimana sih cara Fakultas Hukum untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswanya, mulai dari beasiswa ataupun kompetisi atau lomba-lomba. Oke. Kalau dari saya dulu ya. Kalau dari beasiswa sendiri atau kompetensi dan lomba-lomba yang akan diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum, dari beasiswanya yang pertama itu ada banyak beasiswa yang bisa didapatkan. Betul. Salah satunya itu adalah beasiswa Jarum, Iya. beasiswa OSC. OSC. Kalau beasiswa Jarum saya juga pernah daftar. Wow, keren banget. Betul. Beasiswa Jarum itu kita dibiayai dari semester 3 sampai selesai. Nah, dan juga untuk lomba-lomba yang akan diikuti itu sudah diberitahukan atau diinformasikan oleh pihak fakultas atau
pihak kampus untuk bagaimana kita mengikuti dan juga membimbing kita sampai pada lomba yang akan diikuti. Bukan begitu, Kak Diana? Betul sekali. Jadi Fakultas Hukum itu salah satu fakultas yang informasinya itu up to date. Salah satunya itu kemarin ada pendaftaran duta CBP Rupiah, di mana Fakultas Hukum salah satu mahasiswanya yang lolos yaitu saya sendiri, alhamdulillah. Dan ternyata di fakultas-fakultas universitas lain itu tidak mendapatkan informasi tersebut dari pihak kampusnya, tapi saya sendiri diberikan langsung oleh kemahasiswaan dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Jadi saya merasa, wah ternyata Fakultas Hukum ini sangat up to date dalam informasi-informasi mereka loh, gitu. Bukan hanya diberikan informasi, tapi didukung secara moral, didukung secara material. Betul. Seperti itu. Oke, jadi Fakultas Hukum ini sangat peduli gitu, sangat aware tentang hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswi. Oke. Nah, saya banyak sekali dapat insight dan knowledge baru tentang Fakultas Hukum, dan juga semoga dari hal ini Umi Lovers juga makin tertarik nih untuk masuk Fakultas Hukum dan makin banyak peminatnya. Betul, harus tertarik. Oke, boleh saya mau mendengar closing statement dulu dari Kak Adam dulu deh. Ya, kalau saya untuk teman-teman siswa yang ingin memilih tempat untuk berkuliah, tempat untuk menimba ilmu, itu pilihan yang paling baik adalah dan pilihan yang paling bagus adalah di Fakultas Hukum dengan keunggulan-keunggulan yang sudah kami jelaskan sedari tadi. Oke. Boleh Kak Diana? Kalau dari aku tentunya teman-teman yang ingin memilih kampus silahkan kalian pertimbangkan dengan matang, melihat dengan berbagai aspek pandangan bahwasanya apa sih yang akan menjadi keunggulan di fakultas itu, apakah fakultas itu akan mengembangkan diri kalian, baik soft skill kalian ataupun hard skill kalian. Dan salah satunya kalian bisa pilih Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia karena salah satu fakultas yang sudah terakreditasi unggul se-Indonesia Timur. Oke, keren banget. Sekarang Umi lagi buka pendaftaran nih, Kak. Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa untuk cek laman admisi umi.ac.id karena pendaftarannya sudah buka mulai dari tanggal 23 Januari sampai 14 Agustus, kecuali Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Kedokteran Gigi yang hanya buka sampai 21 Juli. Jadi jangan berlama-lama lagi, dan juga jangan lupa ikuti sosial medianya Umi, khususnya di YouTube Umi Makassar. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas atensinya. Saya Siti Ramadana. Saya Muhammad Adam Rifki. Saya Nurdina Rashid. Sampai jumpa di pojok fakultas selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.